Oke, halo teman-teman dan Bu Rila. Izinkan kami mempresentasikan materi 12 tentang sistem informasi akuntansi pemerintahan, khususnya e-budgeting dan e-reporting. Perkenalkan, saya Nurul Adlah, NIM 2023 0102 127. Perkenalkan nama saya Putri Snaini, NIM 2023 0102 126. Saya Mia Lena dengan NIM 2023 0102 158. Oke, untuk pertama-tama ini adalah latar belakangnya. Menurut Kementerian Keuangan, digitalisasi keuangan membantu meningkatkan kualitas serta profesionalisme dalam pengelolaan fiskal pemerintah. Transformasi digital memungkinkan akses data yang lebih cepat dan akurat dalam perencanaan, penganggaran, dan evaluasi sehingga mempercepat pengambilan keputusan serta memperkecil risiko penyimpangan anggaran. Sistem Informasi Akuntansi Pemerintahan atau yang disingkat SIAP merupakan sistem berbasis teknologi informasi yang dirancang untuk mencatat, mengolah, dan menyajikan data transaksi keuangan pemerintah secara terintegrasi. SIAP menggabungkan proses e-budgeting sebagai sarana perencanaan dan penganggaran, serta e-reporting sebagai sarana pelaporan dan pertanggungjawaban. Ada peran penting SIAP dalam mewujudkan good governance. Yang pertama ada transparansi, memudahkan akses publik terhadap informasi keuangan pemerintah, akuntabilitas, memperkuat pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara. Yang ketiga ada efisiensi dan efektivitas, mempercepat proses perencanaan, pencairan hingga pelaporan, pengendalian internal, meminimalkan potensi penyimpangan, dan meningkatkan keandalan data, mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih, responsif, dan terpercaya. Oke, selanjutnya ada konsep e-budgeting. E-budgeting adalah sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran berbasis teknologi informasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan serta pengelolaan anggaran. Yang kedua ada memastikan anggaran sesuai dengan prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat. Yang terakhir ada mencegah penyalahgunaan anggaran. Manfaatnya sebagai efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta integrasi data. Tahapan prosesnya yang pertama ada perencanaan, yaitu penetapan prioritas pembangunan dan input kebutuhan tiap unit kerja dalam sistem. Yang kedua ada penganggaran, menyusun draft anggaran berbasis data, serta integrasi data antar unit kerja. Yang ketiga ada verifikasi dan evaluasi. Jadi sistem melakukan pengecekan kesesuaian anggaran dengan regulasi dan prioritas, serta penyempurnaan berdasarkan masukan dari lembaga pengawas atau pimpinan. Yang keempat, ada pengesahan, yaitu rancangan anggaran yang disahkan secara digital. Yang kelima, ada monitoring dan evaluasi, yaitu pelaksanaan anggaran dan data hasil pelaksanaan digunakan sebagai evaluasi. Baik, selanjutnya konsep e-reporting. Definisi e-reporting menurut Mardiasmo tahun 2018, laporan keuangan pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban atau accountability dalam pengelolaan APBN atau APBD. E-reporting adalah sistem pelaporan keuangan berbasis elektronik yang mengintegrasikan data akuntansi dari unit-unit pemerintahan sehingga laporan lebih cepat, akurat, dan dapat diakses secara real-time. Jenis laporan yang dihasilkan terdiri dari laporan realisasi anggaran atau LRA, neraca, laporan arus kas, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional dan catatan atas laporan keuangan atau CALK. Lalu keunggulan dibanding sistem manual, yang pertama mengurangi human error dan manipulasi data. Yang kedua mempercepat proses konsolidasi laporan keuangan dari pusat hingga daerah. Yang ketiga memudahkan pengawasan dan audit berbasis data elektronik. Yang keempat meningkatkan transparansi publik karena data dapat diakses lebih terbuka. Selanjutnya, di sini ada komponen dan infrastruktur sistem. Yang pertama itu ada teknologi, terdiri dari software akuntansi pemerintah, contohnya SIMDA, SIPD, dan
SAKTI atau Sakti. Database terintegrasi untuk menyimpan dan memproses transaksi keuangan. Yang ketiga, jaringan komunikasi yang aman dan stabil seperti LAN, VPN, dan cloud. Nah, regulasi pendukungnya itu terdiri dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP atau Standar Akuntansi Pemerintahan, dan yang terakhir ada Permendagri terkait SIPD dan SIMDA di pemerintah daerah. Nah, selanjutnya dari SDM dan pelatihan aparatur. Aparatur perlu dilatih dalam penggunaan aplikasi e-reporting. Peningkatan kapasitas SDM penting agar pemanfaatan teknologi optimal. Mardiasmo tahun 2018 menekankan bahwa kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh kompetensi penyusunnya. Mekanisme input, proses, dan output. Inputnya itu terdiri dari data transaksi keuangan dari unit kerja, prosesnya itu terdiri dari pengolahan data dalam sistem berbasis akuntansi pemerintahan, outputnya terdiri dari laporan keuangan yang siap dipublikasi dan diaudit, atau realisasi anggaran, neraca, arus kas, dan lain-lain. Oke, selanjutnya implementasi dan contoh aplikasi e-budgeting. Untuk implementasi e-budgeting, yang pertama, transparansi dan akuntabilitas itu membuka akses seperti informasi anggaran ke publik sehingga semua proses tercatat dan dapat diaudit. Sehingga dapat mencegah penyalahgunaan. Yang kedua, efisiensi proses. Dengan penyusunan anggaran lebih cepat dan minim kesalahan, dan dokumen dan persetujuan dilakukan secara digital. Yang ketiga, integrasi data. Terhubung dengan sistem keuangan lain, misalnya sehingga pendapatan, belanja, dan realisasi anggaran dapat dipantau secara langsung. Yang keempat, dukungan kebijakan e-government, bagian dari transformasi digital pemerintahan, sehingga sesuai instruksi Presiden tentang pengembangan e-government. Di sini contoh aplikasi e-budgeting. Yang pertama pada Kota Surakarta, yaitu menggunakan aplikasi Simda Keuangan, yaitu BPKP, sehingga memudahkan perencanaan, pelaporan, dan pengawasan keuangan daerah. Yang kedua pada Provinsi DKI Jakarta, yaitu untuk meningkatkan kualitas anggaran sesuai RPJMD, dengan mendukung transparansi dan akuntabilitas anggaran. Yang ketiga pada Provinsi Aceh, untuk membantu pengesahan APBA lebih tepat waktu dan mengoptimalkan pengelolaan keuangan di era digitalisasi 4.0. Selanjutnya, implementasi dan contoh aplikasi e-reporting. Untuk implementasi e-reporting, yang pertama, efisiensi dan efektivitas, sehingga membuat laporan lebih cepat dan otomatis, dan minim kesalahan dibanding manual. Yang kedua, akurasi data. Dengan adanya akurasi data ini, dapat ada proses lebih lanjut seperti verifikasi dan validasi dan mengurangi kesalahan dan duplikasi. Yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas, membuat laporan mudah diakses publik dan pengawas dan meningkatkan keterbukaan dan kepercayaan. Yang keempat, dukungan pengambilan keputusan, membuat laporan lebih tepat waktu dan akurat dan mempercepat evaluasi dan keputusan. Yang kelima, infrastruktur dan pelatihan. Perlu jaringan internet dan perangkat memadai dan membutuhkan pelatihan SDM untuk operasional. Contoh aplikasi e-reporting yang pertama pada pemerintah desa, membuat laporan keuangan desa lebih cepat, akurat, dan transparan, dan laporan bisa diakses masyarakat. Yang kedua, Dharma Wanita Persatuan atau DWP Kementerian Pertahanan RI, e-reporting membuat untuk laporan pelaksanaan program kerja atau LPPK, dan laporan cepat, biaya lebih hemat, dan data lebih akurat.
Yang ketiga, pada pemerintah daerah Jawa Tengah, yaitu mendukung organisasi berbasis data akurat dan terkini, dan proses pengelolaan laporan lebih simpel dan cepat. Di sini kami mengambil contoh studi kasus yang berjudul Efektivitas Implementasi E-Budgeting dalam mewujudkan Good Governance dengan model CIPP, yaitu studi kasus pada Kota Surabaya. Demokrasi dan kemajuan suatu negara sangat erat kaitannya dengan penerapan good governance. Konsep ini menekankan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi era industri 4.0, pemerintahan dituntut melakukan reformasi birokrasi berbasis digital, salah satunya melalui kebijakan e-government. Di Indonesia, meskipun sistem e-government telah dijalankan, nilai e-government development index atau IGDI masih berada pada kategori menengah, yaitu 0,25 sampai 0,58. Hal ini menunjukkan perlunya inovasi agar pelayanan publik lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Salah satu wujud nyata adalah penerapan e-budgeting, yaitu sistem penganggaran berbasis online yang mengintegrasikan perencanaan, pengelolaan, hingga evaluasi anggaran pemerintah daerah. Kota Surabaya menjadi pionir penerapan e-budgeting di Indonesia. Melalui sistem ini, pemerintah berusaha meminimalisir kesalahan input, mempercepat proses penyusunan APBD, dan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan publik. Dengan menggunakan model CIPP, konteks input proses produk, penelitian ini mengkaji efektivitas implementasi e-budgeting di Surabaya dalam mewujudkan prinsip-prinsip good governance. Implementasi e-budgeting di Kota Surabaya terbukti efektif dan layak dilanjutkan karena mendukung prinsip-prinsip good governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepastian hukum, keterbukaan, profesionalitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. Dari sisi konteks, penerapan e-budgeting selaras dengan kebijakan pemerintah pusat dan daerah, serta berhasil menciptakan transparansi dan akuntabilitas anggaran. Dari masukan atau input, sarana dan prasarana teknologi sudah memadai. SDM telah ditingkatkan melalui pelatihan, meski masih ada kendala pada kapasitas server yang berpotensi overload. Dari sisi proses, budgeting memudahkan penyusunan anggaran, mengurangi kesalahan input, serta memperkuat pengawasan melalui monitoring dan evaluasi berkala. Dari segi hasil atau produk, sistem ini meningkatkan kualitas perencanaan anggaran, mempercepat proses penyusunan, meningkatkan kinerja aparatur, serta memperkuat akuntabilitas dan transparansi publik meskipun partisipasi masyarakat masih rendah. Secara keseluruhan, e-budgeting di Surabaya menjadi inovasi penting dalam tata kelola keuangan daerah berbasis teknologi, mampu menekankan potensi penyimpangan anggaran, meningkatkan kepercayaan publik, serta menjadi model percontohan bagi daerah lain. Tetapi diperlukan peningkatan partisipasi masyarakat, perbaikan infrastruktur server, serta penguatan kerjasama antara pemerintah, swasta, dan publik agar prinsip good governance bisa lebih optimal. Baik, selanjutnya itu ada tantangan dari segi SDM, infrastruktur, integrasi sistem, keamanan data, resistensi perubahan dalam sistem informasi akuntansi pemerintahan atau e-budgeting dan e-reporting. Nah, pertama itu dari sumber daya manusia dan kompetensi digital. Yang pertama ada kurangnya pegawai yang kompeten dalam uh, teknologi informasi, akuntansi digital, dan cyber security ditambah ketergantungan pada konsultan eksternal dan rendahnya literasi digital. Yang kedua ada infrastruktur tentang teknologi dan konektivitas. Keterbatasan akses, information and communication technology, perangkat usang atau legacy system, keterbatasan anggaran, dan distribusi infrastruktur yang tidak merata. Yang ketiga, integrasi sistem atau
interoperabilitas, sistem-sistem seperti e-planning, e-budgeting, e-reporting sering berdiri sendiri menyebabkan duplikasi data dan keterlambatan konsolidasi. Keempat, keamanan data dan privacy, ancaman cyber seperti phishing, ransomware, data breach, kurangnya enkripsi dan kontrol akses, serta rendahnya budaya keamanan digital. Dan yang terakhir ada resistensi perubahan atau change resistance. Budaya birokrasi lama takut akan transparansi dan kurangnya manajemen perubahan atau change management menghambat adopsi sistem digital. Selanjutnya ada solusi yang perlu dilakukan pemerintah atas tantangan sistem informasi akuntansi pemerintahan atau e-budgeting dan e-reporting. Yang pertama ada sumber daya manusia, itu pelatihan dan sertifikasi rutin terkait akuntansi digital, manajemen keuangan daerah, dan teknologi informasi. Kedua ada penguatan literasi digital bagi seluruh aparatur, tidak hanya staf teknis tetapi juga pimpinan. Terakhir ada regenerasi pegawai dengan merekrut talenta muda yang melek teknologi. Yang kedua ada infrastruktur teknologi, itu modernisasi perangkat keras dan perangkat lunak secara berkala, pemerataan jaringan internet, terutama di daerah bekerja sama dengan provider nasional. Ketiga, ada penganggaran khusus untuk pemeliharaan sistem agar aplikasi tidak mudah usang. Selanjutnya ada integrasi sistem, pengembangan sistem terpusat, single data system, agar e-planning, e-budgeting, dan e-reporting saling terhubung. Standarisasi aplikasi di seluruh pemerintah daerah agar tidak terjadi perbedaan platform. Dashboard real-time yang dapat diakses pimpinan untuk memantau anggaran dan laporan keuangan. Yang keempat ada keamanan data, penerapan standar keamanan cyber, enkripsi, firewall, multi-factor authentication. Kedua ada backup data secara berkala untuk mencegah kehilangan informasi akibat gangguan. Ketiga ada audit sistem keamanan teknologi informasi secara rutin oleh pihak independen. Terakhir ada resistensi perubahan, sosialisasi manfaat sistem digital agar aparatur memahami tujuan transparansi dan efisiensi. Pendekatan bertahap mulai dari unit percontohan lalu meluas ke seluruh instansi. Terakhir ada manajemen perubahan atau change management melalui komunikasi intensif dan pendampingan. Selanjutnya ada kesimpulan dari e-budgeting dan e-reporting sebagai pilar reformasi keuangan negara. Implementasi e-budgeting dan e-reporting merupakan pilar penting dalam reformasi keuangan negara. Kedua sistem ini menjadi instrumen strategis untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan publik. Yang pertama, e-budgeting berfungsi meningkatkan akurasi dan konsistensi dalam proses perencanaan serta penyusunan anggaran, sekaligus menutup celah manipulasi anggaran. E-reporting memungkinkan pelaporan keuangan dilakukan secara real-time, terbuka, dan dapat diaudit, sehingga memperkuat akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik. Walaupun terdapat tantangan berupa keterbatasan SDM, infrastruktur, integrasi sistem keamanan data, dan resistensi perubahan, langkah strategi seperti peningkatan literasi digital aparatur, modernisasi infrastruktur teknologi, integrasi antar sistem aplikasi pemerintahan, penerapan standar keamanan cyber, serta manajemen perubahan birokrasi menjadi solusi yang relevan. Dengan mengatasi tantangan tersebut, e-budgeting dan e-reporting dapat benar-benar berfungsi sebagai fondasi reformasi birokrasi keuangan negara sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih profesional, transparan, akuntabel, dan dipercaya publik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya.